Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang hanya atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmat serta berkahnya kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya yang berkat atas perjuangan mereka sehingga sampai hari ini kita masih bisa menikmati indahnya iman, indahnya Islam. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, alhamdulillah di Kelurahan Panjenengan diberi kekuatan, diberi kesempatan, diberi karunia oleh Allah Ta'ala untuk bisa memasuki di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah tadi disampaikan oleh Pak Haji, ya, bahwa hendaknya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan justru ibadah kita meningkat, ya, karena di 10 hari terakhir di bulan Ramadan inilah ada malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang kula hormati, nah malam Lailatul Qadar ini memang karunia Allah yang sangat besar, sehingga tidak semua orang itu bisa memperolehnya. Nah, kenapa? Karena rata-rata orang, umumnya orang, itu ketika akhir Ramadan itu justru pada sudah mulai malas beribadah, sudah malas datang ke masjid, sudah malas untuk sahur, habis sahur beben, wis beboh, wis biasa puasa. Nah, itu umumnya orang. Maka kita lihat di banyak tempat ketika awal Ramadan di masjid-masjid itu pada penuh, musola-musola itu pada penuh, pada gaweni tratag, karena sampai tidak menampung jamaah yang datang. Nah, kemudian ya sudah seminggu teratage dibongkar. Kemudian semakin hari menuju akhir Ramadan, ya softnya ada kemajuan, ya. Sing biasanya 6 jadi 5, sing 5 jadi 4, jadi 3, lan sapi turutipun. Nah, ganti siji, nggih. Nah, softnya pada pindah maring Rita Supermall. Ya. Jadi inilah yang biasanya terjadi. Ini umumnya orang. Maka kulolan panjenengan berikhtiar, justru di akhir Ramadan itu kita semakin semangat beribadah. Jadi kulolan panjenengan kados dene sedang lari sprint, ketika kita awal-awal sedang istiqomah, kemudian semakin mendekati tambah giat lagi, di akhir malahan justru kulolan panjenengan semakin cepat. Nah, kulolan panjenengan di akhir Ramadan justru sebaiknya itu adalah kita menambah amal ibadah kita, justru semakin semangat. Karena di malam di akhir Ramadan itu, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Qadar, Quran surat 95 ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, menawi kelolaan panjenengan beribadah pada malam itu, maka ibadah kita itu lebih baik daripada kelolaan panjenengan beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, bayangkan kemawon nggih, kelolaan panjenengan sholat tarawih malam itu misalnya 20
3 rakaat, maka 23 rakaat yang kita lakukan pada malam itu lebih baik daripada keluhan panjenengan beribadah nggih 23 rakaat nggih salat malam nggih selama 83 tahun, 4 bulan. Nah, jadi keluhan panjenengan akan mendapatkan pahala yang sangat amat banyak. Kemudian ketika keluhan panjenengan berinfak pada malam itu, maka infak kita itu lebih baik daripada keluhan panjenengan berinfak selama 83 tahun 4 bulan. Misalnya pun infaknya 500 saja katakanlah, maka 500 yang kita keluarkan pada malam itu lebih baik daripada 500 selama 83 tahun 4 bulan. Kemudian misalnya kita berinfaknya 1000, ya berarti keluhan panjenengan itu infak 1000 itu lebih baik daripada keluhan panjenengan berinfak 1000 selama 83 tahun 4 bulan. Nah, dan seterusnya nggih. Nah, terus keluhan panjenengan tentunipun dilipat gandakan itu sesuai dengan amalan kita. Yang misalipun baca Al-Qur'annya selembar, ya tentu akan berbeda dengan yang 2 lembar dikalikan 1000 bulan. Nah, itulah malam Lailatul Qadar, di mana ketika kita beribadah malam itu kulan panjenengan termasuk wong-wong ingkang beruntung, wong-wong ingkang beja. Kenapa? Karena nanti tabungan pahala kita itu akan sangat banyak. Karena boleh jadi usia kita itu tidak sampai 83 tahun. Rasulullah SAW bersabda, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Nah, keluhan panjenengan mboten mangertosi, apakah sampai 83 tahun atau tidak. Ya, maka ketika keluhan panjenengan itu bisa memperoleh malam Lailatul Qadar, keluhan panjenengan itu sangat beruntung. Nah, cuma tadi ini tidak diberikan kepada semua orang, yakni orang-orang yang istiqomah yang dia dari awal sampai akhir ya tetap beribadah. Justru malahan bertambah semangatnya di akhir bulan Ramadan. Karena rata-rata orang itu tidak seperti itu. Rata-rata orang ya justru di akhir Ramadan pada semakin malas beribadah. Nah, mudah-mudahan keluhan panjenengan tidak termasuk yang seperti itu. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, keluhan panjenengan itu ikhtiar untuk semakin banyak beribadah. Bapak Ibu yang kula hormati, nah malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Pada malam itu turun para malaikat untuk menyelesaikan berbagai urusan, mencatat orang-orang yang beribadah pada malam itu. Kemudian Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doa orang yang beribadah pada malam itu dan mengampuni orang-orang yang pada malam itu mereka itu melaksanakan sholat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Qadr ayat 4-nya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam kemuliaan itu turun para malaikat dan ar-ruh, yakni malaikat Jibril, atas izin Tuhan mereka untuk menyelesaikan berbagai urusan. Nah, jadi pada malam Lailatul Qadar para malaikat itu turun untuk memberikan keberkahan atas izin Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beribadah pada malam itu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melaksanakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka Allah Ta'ala itu akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi hadis ini ada yang man qoma Ramadan imanan wahtisaban, man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban, kemudian ada juga puasanya man soma Ramadan imanan wahtisaban. Nah ini jadi ketika keluhan panjenengan sholat malam pada malam Lailatul Qadar, maka Allah Ta'ala itu akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka beruntung sekali menaiki keluhan panjenengan saat malam Lailatul Qadar turun, keluhan panjenengan sedang dalam keadaan sholat malam. Kita melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, atau sholat tahajud pada dini harinya. Nah, ini adalah berkah dari Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena umatnya Nabi Muhammad SAW itu usianya pendek-pendek. Kemudian tenaganya itu
ya tidak kuat sebagaimana orang-orang sebelum umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi terdahulu itu usianya panjang-panjang, kemudian tubuhnya kuat-kuat. Jadi mereka itu bisa beribadah puluhan tahun. Nah, sementara umatnya Nabi Muhammad itu usianya pendek, kemudian lemah-lemah. Nah, maka Allah Ta'ala memberikan karunia kepada umatnya Kanjeng Nabi itu dengan diberi malam Lailatul Qadar. Terus kulawan panjenengan itu bisa menyaingi pahala kebaikan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu karena adanya malam Lailatul Qadar ini. Apalagi menaik kelolaan panjenengan bisa memperoleh malam Lailatul Qadar itu setiap tahun. Nah, tentunya pahala yang kita peroleh insya Allah sangat banyak sekali. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nah Allah Ta'ala tidak menginformasikan kapan turunnya malaikat itu. Tetapi Allah Ta'ala menginformasikan kapan perginya malaikat itu. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu malaikat pada turun. Ya namanya malam ya bisa habis maghrib bisa saja, habis isya bisa saja, habis misalnya pun jam 12 malam juga bisa saja. Ini Allah Ta'ala tidak menyebutkan kapan turunnya, yang jelas pada waktu malam hari. Tetapi Allah Ta'ala menyebutkan kapan malaikat itu perginya. Inggih menika saat terbit fajar. Di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 5-nya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kesejahteraan pada malam itu sampai terbit fajar. Nah, maka kuluan panjenengan mengetahui kapan perginya malaikat itu, yakni saat terbit fajar. Bapak Ibu yang kula hormati, dari ayat-ayat ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan terkait dengan kita mencari malam Lailatul Qadar. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ini jatuh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pada hadis riwayat Ahmad disebutkan, apabila engkau ingin mengintai malam Lailatul Qadar, maka intailah pada malam 27 Ramadan. Nah, dari hadis ini ulama menyimpulkan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Khususnya kita bisa mencari di malam-malam yang ganjil. Nah, kemudian bagaimana ikhtiar kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Inggih menika kulolan panjenengan bisa berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini ketika kulolan panjenengan itu mungkin tidak sanggup ketika kita beribadah satu malam penuh, nah kulolan panjenengan bisa mencegat dalam tanda kutip malam Lailatul Qadar menika dengan kita beribadah pada dini hari. Menawi kulolan panjenengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu istiqomah beribadah pada dini hari sampai terbit fajar, insya Allah kulolan panjenengan akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena tadi Allah Ta'ala tidak menyebutkan kapan malaikat turunnya, tetapi Allah Ta'ala menyebutkan kapan malaikat perginya. Inggih menika sampai terbit fajar. Nah, keluaran panjenengan bisa berikhtiar dengan misalnya beribadah sholat tahajud setelah sahur atau sebelum sahur. Sebelum sahur misalnya pun kita beribadah jam 3 atau setengah 3, kemudian berzikir, berdoa, kemudian baca Quran. Nah, itu bisa keluaran panjenengan beribadah dini hari sebelum sahur. Atau setelah sahur, yang biasanya mungkin sahurnya setengah 4, ya diajukan misalnya. Sahurnya jadi jam 3 misalnya pun. Nah, kemudian setelah itu kita beribadah sampai terbit fajar. Nah, kalau kulan panjenengan bisa bangun dini hari, kemudian beribadah sampai terbit fajar, itu insya Allah kulan panjenengan itu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apalagi menawi keluaran panjenengan kerso menyisihkan waktu untuk misalnya beritikaf walaupun tidak 24 jam. Memang ada yang memiliki waktu 24 jam bisa menginap di masjid, kemudian
beritikaf 24 jam penuh ya sampai ya lebaran ya, sampai sebelum lebaran sampai malam takbiran. Nah, itu ada beberapa orang yang memang sanggup ya. Nah, misalnya ada beberapa masjid yang menyelenggarakan itikaf. Misal di Masjid Fatimah Zahra, Masjid Agung Baitus Salam, kemudian Masjid Jenderal Sudirman. Nah, di sana itu memang disediakan buka, sahur, ya. Nah, sehingga orang-orang yang longgar berkesempatan nginep di masjid itu bisa nginep di masjid-masjid tersebut. Nah, menawi kelolaan panjenengan tidak memiliki waktu ya, untuk menginap di masjid, ya, mula kelolaan panjenengan sakit dengan menyisihkan sebagian waktu dini harinya ya, sebelum azan subuh itu bisa diniati iktikaf untuk kelolaan panjenengan ya, memperbanyak ibadah di akhir bulan Ramadan. Karena ketika kelolaan panjenengan mau beribadah di akhir bulan Ramadan, insya Allah ya, di dini hari insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena tadi ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kemuliaan itu ya, sejahtera pada malam kemuliaan itu sampai terbit fajar. Nah, kalau bulan panjenengan bisa beribadah dini hari sampai azan subuh, ya, maka insya Allah bulan panjenengan itu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, bulan panjenengan misalnya pun ya, bisa setelah sahur misalnya, bulan panjenengan datang ke masjid. Nah, kalau misalnya datang ke masjid itu tentunya ya, amalan yang bisa kita peroleh akan semakin banyak. Nah, berbeda dengan kalau kita misalnya beribadah di rumah, walaupun bisa saja ya, beribadah di rumah, kemudian kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tetapi kalau kita beribadahnya di masjid, diniati itikaf, ya tentu kita akan mendapatkan pahala itikaf. Ya. Dan ini sunnah, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bulan panjenengan ngelampahi itikaf. Tidak harus 24 jam. Ini monggo semampunipun bulan panjenengan itu bisa beritikaf, ya silahkan beritikaf. Ya. Bisa juga misalnya pun untuk itikafnya, ya, bulan panjenengan niati misalnya pun ketika mau sholat isya, ya, dari rumah sudah diniati itikaf, melaksanakan sholat isya, kemudian kultum terawih, kemudian sholat terawih, kemudian tadarus, ya. Nah, itu bisa diniati itikaf, kemudian pulang misalnya pun, ya. Kemudian dini harinya habis sahur, ya, kita datang lebih awal ke masjid melaksanakan sholat tahajud, kemudian berdoa, berzikir. Ya. Tetapi sebelum melaksanakan itu, ya, bulan panjenengan sudah siap dari rumah, misalnya pun infak, ya sekedar 1.000, 5.000 atau 10.000, ya misalnya pun ya, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sebelum sholat subuh itu masukkan kotak. Nah, bulan panjenengan angsal niat ya, melebetipun masjid itu dapat pahala itikaf, kemudian dapat pahala infak, dan infaknya itu akan dihitung ya, lebih baik daripada 1.000 bulan. Kemudian melaksanakan sholat tahajud misalnya pun ya, ya hatta sekedar 2 rakaat saja itu sudah sangat bagus menaik keluhan panjenengan saat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ya, syukur lebih. Ya. Kemudian setelah sholat keluhan panjenengan berzikir, ya, berdoa kepada Allah Ta'ala, bersolawat. Nah, ini juga pahalanya akan dilipat gandakan ya, lebih baik daripada 1.000 bulan. Kemudian setelah itu sambil nunggu azan misalnya pun membaca Al-Quran walaupun berapa ayat, ya, bacaan pada malam itu ya, ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu juga akan mendapatkan kebaikan yang lebih utama daripada 1.000 bulan. Nah ini ya, sekularan panjenengan saged dengan beribadah dini hari syukur-syukur kerso itikaf senajana mungkin datang jam 4 ya. Tidak harus 24 jam karena boleh jadi Bapak Ibu ada kesibukan. Tapi kalau ada yang mampu melaksanakan itikaf ya sampai 24 jam ya bagus, tentunya pahalanya akan berbeda. Tapi ketika kulan panjenengan boten sanggup ya ngambil semampu kita ya, untuk melaksanakan itikaf. Nah, kemudian kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kulan panjenengan pahalanya banyak sekali karena beritikaf di masjid, ya, berarti itikafi pun kados dene kulan panjenengan itu itikaf misalnya pun setengah jam saja atau 1 jam, ya, itu lebih baik daripada beritikaf setengah jam atau 1 jam selama 83 tahun 4 bulan. Nah, berarti banyak sekali, belum tadi infaknya, belum tadi sholat malamnya, belum lagi kulan panjenengan zikirnya, bersolawatnya, berdoanya, baca Qur'annya. Nah, insya Allah pahala yang kita peroleh itu akan banyak sekali. Kemudian di antara ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan
malam Lailatul Qadar itu disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Malam Lailatul Qadar itu di antara ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, malam itu tidak panas dan tidak dingin. Mboten sumuk, tetapi juga mboten asrep. Ya, tidak dingin. Jadi sejuk malam itu. Kemudian pada malam itu langit itu cerah. Terus senajana mboten wonten rembulan, tetapi padang. Ya. Jadi banyak bintang yang terlihat pada malam itu, karena memang disebutkannya pada malam itu langit itu cerah, mboten mendung, tapi juga mboten adem dan mboten panas, sejuk. Nah, itu malamnya. Kemudian pada waktu paginya, kalau ini berarti sudah selesai malam Lailatul Qadarnya. Inggih menika matahari terbit itu juga mboten napa menyengat, mboten semelet. Terus matahari itu juga terbitnya itu sejuk, tidak menyengat. Nah, ini jadi ini diantara ciri malam Lailatul Qadar yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, kula panjenengan tentunipun boleh jadi ya kalau kita tidak peka terhadap fenomena alam ya tidak mengetahui, maka kita istiqomahkan berusaha untuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita beribadah dini hari. Ya tentunya kalau pas awal malamnya ya kebiasaan yang kita lakukan sholat isya, tarawih, witir itu kita lakukan. Tetapi kita tingkatkan dini harinya untuk memperbanyak ibadah. Karena kita memiliki waktu tinggal kurang lebih berarti kan sekarang 23 nggih, 7 hari lagi, seminggu lagi bulan panjenengan akan mengakhiri bulan Ramadan. Nah, boleh jadi nggih, nanti di 7 hari terakhir ini ada malam Lailatul Qadar. Monggo bulan panjenengan sami-sami berikhtiar nggih untuk khususnya mau beribadah dini hari untuk nyegat ya, malam Lailatul Qadar. Makatan kemawon ingkang saged kawula aturaken, monggo kita sami-sami untuk giat bertambah ikhtiarnya beribadah kepada Allah Ta'ala untuk memperoleh malam Lailatul Qadar ini. Nah, mudah-mudahan bulan panjenengan nanti ketika mendapatkan tabungan pahala kita itu akan sangat banyak. Maka ton kemawon kang saged kawula aturaken, monggo barangkali ada tambahan dari Pak Haji.